Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi pada video pembelajaran matematika. Apa kabarnya? Kalian sehat-sehat kan? Dan yang penting tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang volume tabung. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Ada 3 buah tabung yang berbeda ukuran. Tabung A yang paling kecil. Tabung B lebih besar dari tabung A, sedangkan tabung C lebih besar dari tabung B. Jika semua tabung ini diisi dengan air sampai penuh, kira-kira tabung manakah yang isi airnya paling banyak? Ya, tentu saja tabung C. Isi tabung B lebih banyak daripada isi tabung A. Isi tabung C lebih banyak daripada isi tabung B. Banyaknya air yang mengisi penuh tabung inilah yang disebut sebagai volume tabung. Jadi, dapat kita katakan bahwa volume tabung adalah banyaknya benda atau zat yang dapat mengisi penuh tabung tersebut. Semakin besar ukuran tabung, akan semakin besar pula volumenya. Untuk mengetahui volume suatu tabung, kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus volume tabung. Bagaimanakah rumus untuk menghitung volume tabung? Ingat, tabung adalah salah satu jenis dari prisma. Rumus untuk menghitung volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka rumus volume tabung adalah luas lingkaran alas dikalikan tinggi, atau kita tulis V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Nah, sekarang mari kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Soal latihan pertama. Hitunglah volume tabung berikut ini. Perhatikan gambarnya. Sebuah tabung dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 10 cm. Maka penyelesaiannya adalah, kita tulis dahulu, diketahui R sama dengan 14 cm, T sama dengan 10 cm, dan Pi kita gunakan 22/7. Kenapa? Karena R-nya atau jari-jarinya adalah 14 cm. 14 cm adalah kelipatan 7. Sehingga untuk memudahkan mengerjakan soal ini, kita gunakan Pi sama dengan 22/7. Yang ditanyakan adalah volume tabung atau V. Mari kita selesaikan. Rumusnya adalah V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Setelah kita masukkan nilai-nilainya, 22/7 untuk nilai Pi, R-nya adalah 14 cm kuadrat, kemudian 10 cm untuk tingginya. Perhatikan nilai R. 14 cm kuadrat kita uraikan menjadi 14 cm kali 14 cm. Untuk memudahkan penyelesaian, mari kita sederhanakan dahulu. Kita lihat 22/7 kali 14 cm. Angka 7 pada penyebut dan angka 14, kalau masing-masingnya kita bagi dengan 7, maka hasilnya adalah 1 dan 2. Sehingga kita dapatkan angka yang lebih sederhana, yaitu 22 kali 2 cm. Sekarang kita tinggal mengalihkan 22 kali 2 cm kali 14 cm kali 10 cm. Untuk menghitung perkalian semacam ini, langkah pertama adalah kita fokus pada angka dahulu. Sementara kita abaikan satuannya, maksudnya sentimeternya kita abaikan. Maka angka yang kita dapatkan adalah 6160. Langkah kedua, kita perhatikan jumlah sentimeter yang dikalikan.
kita lihat ada 3 buah sentimeter, yaitu sentimeter kali sentimeter kali sentimeter. Hasilnya sentimeter pangkat 3. Sentimeter pangkat 3 ini kita baca sentimeter kubik. Nah, sekarang sudah kita dapatkan jawabannya bahwa volume tabung tersebut adalah 6.160 cm kubik. Soal latihan kedua. Hitunglah volume tabung berikut ini. Perhatikan gambar. Sebuah tabung dengan jari-jari 10 cm dan tinggi 25 cm. Mari kita selesaikan. Diketahui jari-jari 10 cm. T atau tinggi 25 cm. Maka pi kita gunakan 3,14 karena jari-jari 10 cm bukan kelipatan 7. Yang ditanyakan adalah volume dari tabung atau V. Kita jawab, rumusnya adalah V sama dengan pi kali R kuadrat kali T. Kita masukkan angka-angkanya. Pi kita ganti dengan 3,14, R kuadrat kita ganti dengan 10 cm kuadrat, dan T kita ganti dengan 25 cm. 10 cm dikuadratkan, kita uraikan menjadi 10 cm kali 10 cm. Sekarang kita akan menyederhanakan soal ini. Kita akan menghilangkan koma pada desimal 3,14. Kita ingat bahwa kalau ada bilangan desimal dikalikan dengan 10, maka tanda komanya akan menggeser ke kanan sebanyak satu angka, dan angka 0 pada puluhan akan hilang. Dalam soal ini, kita lihat ada angka 10 sebanyak 2, maka tanda desimal pada 3,14 menggeser ke arah kanan sebanyak 2 angka. Jadi 3,14 menjadi 314 kali 1 cm kali 1 cm. Hasilnya 314 cm kuadrat kali 25 cm. Satuan cm kuadrat kita dapatkan dari perkalian antara 1 cm kali 1 cm. Karena cm-nya ada 2, maka menjadi cm kuadrat. Sekarang kita kalikan 314 kali 25, hasilnya 7.850. Sedangkan satuannya cm kuadrat dikalikan dengan cm. Hasilnya adalah cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah, sekarang kita sudah selesai menghitung dan mendapatkan volume dari tabung tersebut adalah 7.850 cm kubik. Soal latihan ketiga. Sebuah drum plastik berbentuk tabung dengan ukuran diameter bagian dalamnya 60 cm dan tingginya 120 cm. Jika drum diisi minyak hingga penuh, tentukan volume minyak yang ada di dalam drum tersebut. Penyelesaian. Diketahui T atau tinggi sama dengan 120 cm. R sama dengan 30 cm. Kemudian kita gunakan P sama dengan 3,14 karena R sama dengan 30 cm bukan kelipatan 7, sehingga kita menggunakan 3,14 untuk nilai P-nya. Dalam soal ini yang ditanyakan adalah volume dari tabung. Maka jawabnya adalah kita gunakan rumus V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Setelah kita masukkan nilainya, kita dapatkan perkalian 3,14 kali 30 cm kuadrat kali 120 cm. 30 cm kuadrat kita jabarkan menjadi 30 cm kali 30 cm. Kemudian kita kalikan dulu 30 kali 30 sama dengan 900. cm kali cm sama dengan cm kuadrat.
Sekarang perhatikan angka 3,14 kali 900. Ingat, perkalian desimal dengan ratusan, maka akan menggeser desimal sebanyak 2 angka ke kanan dan menghilangkan 0 dari ratusannya. Jadi kita dapatkan 314 kali 9. Setelah kita hitung perkalian 314 kali 9 kali 120, kita dapatkan 339.120. Kemudian untuk satunya, cm kuadrat kali cm sama dengan cm pangkat 3 atau cm kubik. Hasilnya, volume minyak yang ada di dalam drum adalah sebanyak 339.120 cm kubik. Soal latihan 4. Volume kaleng susu cair yang berbentuk tabung adalah 1540 cm kubik. Jika jari-jari kaleng tersebut adalah 7 cm, berapa cm tinggi kaleng susu tersebut? Mari kita selesaikan soal ini. Diketahui volume sama dengan 1540 cm kubik. Jari-jari sama dengan 7 cm. Pi kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya adalah 7 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi dari kaleng atau tinggi dari tabung. Untuk soal yang semacam ini kita tetap menggunakan rumus V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Setelah kita masukkan nilai-nilainya, kita dapatkan 1540 cm kubik sama dengan 22/7 kali 7 cm kuadrat kali T. 7 cm kuadrat kita uraikan menjadi 7 cm kali 7 cm. Kita perhatikan 22/7 kali 7 cm dapat kita sederhanakan dengan membagi angka 7 tersebut dengan angka 7. Hasilnya 22 kali 1 cm. Kemudian 22 kali 7 hasilnya 154 cm kali cm sama dengan cm kuadrat atau kita baca cm persegi. Sekarang karena yang akan kita cari adalah nilai dari T, maka 154 cm persegi kita pindahkan menjadi penyebut dari volume. Sehingga kita dapatkan seperti ini. 1540 dibagi 154. Hasilnya 10. Cm kubik dibagi cm persegi, hasilnya cm. Maka kita dapatkan nilai T adalah 10 cm. Jadi, tinggi dari kaleng susu tersebut adalah 10 cm. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang volume tabung. Kita sudah mempelajari rumusnya, kemudian menerapkan rumus tersebut dalam soal-soal latihan. Semoga penjelasan tadi bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, sehingga ketika menghadapi soal-soal yang serupa, teman-teman bisa menyelesaikannya dengan mudah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan menyaksikan video-video terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.